Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail fi hadithihil aziz, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Amma ba'du, seluruh teman-teman yang ikut serta menyaksikan video kali ini yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa walaupun dalam satu rangkaian video kecil yang sudah dipersiapkan oleh Almona Multimedia. Perjumpaan kita kali ini semoga mendapatkan barokah dan bertambahnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawatullah wassalamu, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengajak kita dan memberi pemahaman kita tentang agama yang sangat indah, yaitu agama Islam. Para hadirin, para mustami'in yang saya hormati, tema yang saya bawakan kali ini adalah tentang bahagia bersama bulan Ramadan. Kenapa kita harus berbahagia? Sesungguhnya kebahagiaan itu terletak ketika kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat kepada kita. Kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan bagi hati kita, maka kita pasti akan merasa bahagia. Pertanyaannya, apa yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan ini sehingga kita harus berbahagia pada bulan yang penuh berkah ini? Perlu para mustami'in sekalian ingat dan perlu sampean semua sadari bahwasanya Ramadan ini sebenarnya itu adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Allah ingin menjadikan kita umat yang bersih dari segala hal. Allah ingin menjadikan kita manusia yang terlepas dari dosa dan hal-hal yang sebenarnya tidak baik yang ada pada diri kita. Sehingga Allah memberikan kita sebuah bulan yang memang penuh dengan berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Para mustami'in yang saya hormati, ada dua hal yang perlu saya kaji yang sangat membahagiakan kita di bulan Ramadan ini. Pertama adalah hadis yang memang sudah sering kita dengar tentang bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah mau naik mimbar. Beliau ketika naik mimbar beliau berkata amin. Para sahabat pada saat itu merasa kaget, merasa aneh, kok bisa Rasulullah berkata amin? Seketika ketika Rasulullah sudah turun dari mimbar selesai membacakan khutbah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berkata amin barusan?" Rasulullah menjawab bahwasanya Allah mengatakan, malaikat itu mengatakan bahwasanya man adraka Ramadan falam yughfarlah abadahullah. Barang siapa yang menemui atau bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia itu tidak dimaafkan, maka Allah akan menjauhkannya. Artinya, untuk mendapatkan maaf pada bulan Ramadan ini sebenarnya itu kita sangat mudah. Dari hadis ini kita bisa mendengar dan bisa melihat bahwasanya kita itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan hanya kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Bertemu saja dengan bulan Ramadan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis barusan, kita itu tidak diminta oleh Allah man adraka Ramadan fayamalu bi ibadati kada wa kada. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan kemudian dia melakukan amalan seperti ini, tidak diminta untuk seperti itu. Untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, kita cukup bertemu saja dengan bulan Ramadan. Ini hadis yang sangat penting dan sangat menggembirakan bagi kita. 1 tahun kita melakukan banyak dosa. 1 tahun kita melakukan banyak hal-hal yang menjijikkan. 1 tahun kita banyak melakukan hal-hal yang maksiat, yang bertentangan dengan syariat-syariat Allah. Walaupun demikian, Allah memberikan kemurahannya kepada kita dengan memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat mengikuti atau dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan menandakan insya Allah dosa-dosa kita diampuni pada bulan Ramadan kali ini. Para hadirin mustami'in yang saya hormati, ini adalah hal pertama yang seharusnya menggembirakan kita. Kalau kita punya salah kepada seseorang, kemudian orang tersebut berkata kepada kita bahwasanya saya sudah memaafkan salah yang kamu lakukan pada saya. Apakah itu tidak menggembirakan? Pastinya sangat menggembirakan. Begitu juga ketika dosa-dosa kita yang kita nggak tahu berapa banyak jumlahnya, berapa besar sudah dosa kita yang kita lakukan pada tahun ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti kita akan merasa sangat bahagia. Ini hal pertama yang perlu kita merasa gembira dengan adanya bulan Ramadan. Hal yang kedua adalah di bulan Ramadan kali ini, Rasulullah SAW bukan hanya kali ini, tapi di bulan Ramadan pernah Rasulullah itu mengatakan bahwasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu sama dengan yang pertama dalam artian kalau kita berpuasa di bulan Ramadan karena kita iman kepada Allah Ta'ala dan kita mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Itu sama dengan yang pertama barusan, dosa-dosa kita akan diampuni. Ada hal lain juga yang dapat menggembirakan kita pada bulan Ramadan kali ini. Hal apa itu? Pertama, hal yang memang Rasulullah sudah pernah katakan dalam hadisnya. Beliau berkata bahwasanya lis-shaimi farhatan, bagi orang yang sedang berpuasa itu ada 2 hal. Farhatun inda fitrihi. 1 yaitu ketika dia sudah mulai makan dan minum karena sudah menyelesaikan puasanya. Wa far'atun inda liqa'i rabbih. 2, ketika dia itu bertemu dengan Tuhannya suatu saat di surga nanti. Lah, perlu kita ketahui bahwasanya kebahagiaan seseorang itu kan ketika dia mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Coba saya tanya kepada para mustami'in. Saya beri pertanyaan, apakah makanan dan minuman sangat kita rindukan karena satu hari kita tidak makan? Sudah pasti jawabannya iya. Kita tidak makan mulai dari saat sebelum subuh sampai maghrib. Kita sudah pasti merindukan makanan. Sudah pasti merindukan minuman. Gitu loh. Sehingga ketika kita mendapatkan makanan dan minuman, sudah pasti kita akan sangat berbahagia. Itulah yang diungkapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tentang kebahagiaan seseorang di dalam bulan Ramadan. Bahkan mungkin ketika kita bersyukur dengan makanan yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan maghfirah atau pengampun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketika kita seperti hanya ada dalam suatu hadis, ketika kita memakan sebuah makanan kemudian fahamidallah,
maka Allah akan ridho kepada kita. Ketika kita makan sebuah makanan kemudian kita memuji Allah atas makanan yang sudah kita makan, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis dosa-dosa kita akan diampuni. Dari sini kita menjadi faham bahwasanya makan saja di bulan Ramadan asalkan dibarengi dengan rasa syukur, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya khusus di bulan Ramadan. Jadi banyak hal yang bisa membuat kita merasa merasa bahagia di bulan Ramadan. Banyak hal yang bisa membuat kita mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan Ramadan. Di antaranya yang sudah saya jelaskan barusan. Yang kedua adalah ketika kita nanti di akhirat bertemu dengan Allah, maka kita akan merasa bahagia. Dan itu sudah janji Allah kepada kita bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka kita akan dapat melihat Allah suatu saat nanti di surganya. Para hadirin yang saya hormati, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah bulan yang membahagiakan bagi kita. Namun sayang, banyak dari kita lupa terhadap anugerah yang sudah Allah berikan pada kita di bulan Ramadan. Banyak sekali orang-orang ketika bulan Ramadan merasa sedih karena dia akan menahan haus, menahan lapar. Dia itu merasa bahwasanya dia sulit untuk melakukan pekerjaan dikarenakan di bulan Ramadan dia akan merasa lemas. Namun ingatlah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam satu hadisnya, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat suatu saat nanti. Jadi puasa itu sebenarnya bukan membuat kita itu merasa lemas. Puasa itu bukan membuat kita itu tambah penyakit. Namun puasa justru akan tambah menyehatkan kita. Ini juga hal-hal yang dapat membuat kita bahagia di bulan Ramadan. Satu saja cerita. Ada orang, salah satu tetangga saya di rumah. Dia itu biasa puasa mulai sejak 1 Rajab sampai tanggal 7 bulan Syawal. Selalu berpuasa pada hari-hari itu. Kemudian juga dia aktif puasa hari Senin dan Kamis. Juga aktif puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu Ayyamul Bid. Suatu ketika dia terkena penyakit. Umurnya sudah lebih dari 50 tahun pada saat itu. Dia terkena penyakit. Dia ke dokter. Pas ke dokter, dokter itu memeriksanya. Ternyata isi perutnya itu masih seakan-akan masih muda. Masih umur sekitar 20 tahun. Dokter itu kaget, kok bisa sampean itu di dalam perutnya itu masih seakan-akan masih muda. Ternyata apa jawabannya? Mungkin karena saya sering puasa, Dok. Jadi jelas apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwasanya puasa itu menyehatkan. Dan ini hal-hal yang sangat mengembirakan. 1 tahun kita sudah mengisi perut kita dengan hal-hal yang mungkin bahkan mungkin ada yang haram yang masuk kepada perut kita. Sudah saatnya kita membersihkannya di bulan suci Ramadan kali ini. Para hadirin yang saya muliakan, mungkin cukup dari saya sebentar saja pada pertemuan kali ini, karena memang banyak kesibukan yang memang saya lakukan pada bulan Ramadan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan semoga kita dapat mendapatkan barokah di bulan Ramadan ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni pada bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.